Kue yang baru jadi. Mas, ini baru jadi ya? Iya. Wah, aromanya. Wangi banget ya. Ini mau ditaruh di mana? Nah, silakan Mas. Dalam penelusuran tim reportase investigasi menemukan oknum penjual kue lebaran menggunakan bahan berbahaya. Ironisnya kue pelaku tampilannya sulit dibedakan dengan kue yang aman seperti tadi. Dalam penelusuran, kami tim reportase investigasi menemukan penjual kue lebaran berbahaya. Di rumah, Saplas memulai kecurangannya seorang diri. Zat-zat kimia berbahaya dimasukkan. Soal takaran, semua serba dikira-kira. Untuk membuat adonan dalam sehari, Saplas menghabiskan 4 kg hingga 6 kg tepung terigu. Meski tahu berbahaya, Saplas tak akan berhenti menggunakan boraks. Dan demi mengurangi modal pula, Saplas membuat kue keju atau kastengel palsu. Kami menyebutnya palsu karena tak ada sama sekali bahan keju dalam pembuatan kue kejunya. Nah, kalau kastengel kan nggak pakai gula, pakai garam. Kalau keju kan mahal, kita kan pakai keju. Nah, tapi yang bikin ini sih, kastengel model dulu kan nggak pakai keju, makanya garam. Sebelum masuk ke dalam panggangan, ia mengolesi kue dengan kuning telur ditambah pewarna tekstil kuning. Sudah dalam adonannya juga, ya isinya juga. Telurnya, kalau adonannya itu warnanya kuning, nah nanti diolesi sama itu telur pakai pewarna. Jadi bagus. Hanya perlu 20 menit untuk membuat kuenya matang. Setelah matang dan dingin, kue lebaran buatan Saplas pun siap dipasarkan. Menjelang lebaran, ia bisa membuat 30 toples nastar dan kastengel per hari. Warung dekat rumahnya hingga toko-toko kue di pasar menjadi langganan Saplas. Apalagi di musim menjelang lebaran, berapapun yang ia bawa akan habis terjual. Satu toples kecil kue lebaran buatan Saplas dijual antara Rp12.000 hingga Rp15.000. Dan tak sampai 1 jam saja, semuanya habis terjual. Tak ada satupun kecurigaan terlontar dari konsumen. Harga murah, barang pun cepat berpindah tangan. Saplas tak khawatir atau takut. Jangankan memikirkan kesehatan konsumennya, dampak bagi keluarganya yang memakan kue buatannya pun, Saplas tak memudulikannya. Ya biasa, makan. Hati saya juga paling doyan banget, apalagi kita yang panjang. Anak-anak saya paling suka itu. Parahnya lagi, secara sepintas, kami dan sejumlah konsumen sulit membedakan mana kue yang aman dan mana kue Saplas yang berbahaya. Dipilih dari kastengel ini mana, dari yang ini mana gitu. Ini sama yang ini. Yang ini sama yang ini. Sama ini ya. Nah, Mbak, jadi gini, ternyata ini kastengel sama nastar yang bagus ini justru mengandung bahan berbahaya. Mengandung borak sama pewarna. Cara ngebedain ini? Saya di rumah juga kayak gini. Nah, misalkan Mbak disuruh pilih mau makan yang mana atau mau memilih yang mana yang Mbak pilih, kastengel mana yang dipilih dan nastarnya mana yang dipilih. Nastarnya yang ini, kastengelnya yang ini. Nah, oke, jadi gini Mbak, dari nastar yang Mbak pilih itu memang aman dikonsumsi, tapi kastengel yang Mbak pilih mengandung bahan berbahaya. Oh gitu. Nah, yang apa? Kastengelnya mengandung borak sama pewarna. Ini. Melihat tayangan tadi, apakah Anda batal mencicipi kue nastar atau kue kastengel? Jangan khawatir, karena masih ada pedagang jujur di sekitar kita. Dan tips memilih kue yang aman akan hadir di segmen ini.